Hai, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di topik pembahasan yang baru, yaitu CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Jadi kita akan menangani data yang dikirim dari form. Nantinya datanya akan dikirim ke database dan kita akan tampilkan di sebuah halaman website. Karena kita akan menggunakan database, jadi kalian jalankan juga MySQL ya. Selain Apache, jalankan juga MySQL. Kemudian di folder exam htdocs, kalian buat folder baru. Lagi-lagi nama foldernya bebas ya, tapi usahakan tidak perlu menggunakan spasi. Kita namakan CRUD. Kemudian foldernya kalian buka di Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan buat file baru. Kita namakan prodi.php. Tanda seru, kemudian di tab. Kita kasih judul halaman prodi. Save ya. Kemudian kalian buka ya localhost /prodi, bukan prodi ya tapi CRUD. Kita buka prodi ya, sudah muncul ya halaman prodi. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan tombol tambah ya, button, kemudian tambah. Oh, ini jangan gunakan button ya, tapi link. Kasih href tambah titik php. Save. Kalau di refresh ya sudah muncul tombol tambah. Kemudian untuk saat ini saya belum menggunakan Bootstrap supaya kalian fokus dulu di PHP-nya. Nanti ke depan kita akan perbaiki tampilannya dengan menggunakan Bootstrap supaya tampilannya lebih menarik ya. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu di PHP-nya. Nah, sekarang kita akan buat database-nya. Kalian cukup klik di bagian admin ya. Nanti dia akan buka localhost /php my admin. Kemudian di klik new. Kita akan buat database baru, CRUD. Create. Ya. Untuk tabelnya kita akan buat tabel prodi. Kemudian tabel prodi isinya cuma dua ya, 2 kolom. Yang pertama ID, yang kedua adalah prodi. Untuk ID jangan lupa centang auto increment ya, supaya nanti ID-nya diisi otomatis oleh PHP MyAdmin ya. Karena prodi varchar panjangnya kita gunakan 128 ya. Jadi kalau kita kembali ke halaman prodi, kalau saya klik ini belum muncul, jadi kita akan buat tambah titik php. New file tambah titik php. Tanda seru, kemudian di tab kita kasih lagi judul ya, A1 halaman tambah prodi. Kalau di refresh ya dia sudah muncul. Sekarang kita buat formnya. Form
actionnya untuk saat ini kita kosongkan ya. Metodenya kita akan gunakan post karena kita tidak akan menampilkan datanya di URL. Kemudian input, tipenya teks, jangan lupa name-nya. Name-nya adalah prodi. Kemudian kita berikan required supaya dia wajib diisi. Dan buat sebuah buttonnya, submit. Jangan lupa berikan juga tipenya submit, name-nya juga submit. Kalau di refresh ya, sudah muncul sebuah form. Ini kita kasih placeholder ya, placeholder input prodi supaya ada muncul tulisan keterangannya ya, prodi. Dan nantinya data yang dikirim dari form ini kita akan kirimkan ke database yang sudah kita buat ya. Oleh karena itu kita akan hubungkan aplikasi kita yang sudah kita buat dengan database-nya. Jadi kita akan buat lagi sebuah file baru untuk koneksi ke database. Kita namakan koneksi titik php. PHP kemudian di tab. Ya, untuk koneksi ini kita tidak buat di sini ataupun juga di halaman tambah. Kenapa? Karena nantinya koneksi ini akan digunakan di beberapa halaman. Jadi kita akan buat di halaman baru. Nanti kita akan tinggal memanggil file koneksi ini di halaman lainnya. Jadi kita akan tampung dia dalam sebuah variabel $koneksi. Ini nama variabelnya lagi-lagi bebas ya. Tapi kita namakan koneksi sesuai dengan isi datanya. Ini sama dengan untuk connect ke database, kalian gunakan mysqli_connect. Kemudian di sini ada 4 parameter yang perlu kalian isi. Yang pertama adalah nama hostnya, kemudian usernya, selanjutnya password dan nama database. Jadi urutannya nama host, usernya, password dan nama database. Untuk nama hostnya localhost. Kemudian untuk passwordnya tuh secara default passwordnya adalah root. Kalau belum kalian ganti berarti password usernya adalah root. Kemudian untuk passwordnya, kalau di Windows itu passwordnya kosong, tapi kalau kalian gunakan MacBook biasanya passwordnya juga root. Karena passwordnya kosong, kita kosongkan. Yang terakhir nama database-nya. Nama database-nya tadi adalah ini ya, CRUD dan titik koma. Oh, ini salah ketik ya, bukan commit, connect. MySQL connect. Kemudian untuk kita lakukan pengujian apakah koneksi ini berhasil atau tidak, kita bisa buat sebuah kondisi. Jika koneksinya berhasil, kalau koneksinya berhasil berarti variabelnya ada ya. Kita cetak echo koneksi berhasil, titik koma. Else, jadi kalau dia tidak berhasil, ini kita copy, koneksi gagal, save. Sekarang kita tinggal panggil filenya koneksi titik php.
Ini ganti jadi koneksi titik PHP ya. Ini sudah muncul ya, koneksi berhasil. Kalau misalkan saya ganti username-nya, misalkan username-nya kita ganti jadi Unitama dan save. Kalau saya refresh ya, dia akan gagal karena kita salah masukkan datanya. Kita kembalikan menjadi root. Ya, sudah berhasil. Sekarang ini sudah tidak kita butuhkan ya, karena koneksinya sudah berhasil. Ini bisa kalian komentar atau boleh juga dihapus ya. Nah, kita kembali ke tambah titik PHP. Ini kembali ya, tambah titik PHP. Sekarang kita akan tangani ketika datanya diisi dan tombol submitnya ditekan atau datanya dikirim. Kita buat di halaman sini saja ya, karena ini actionnya kosong, berarti form ini akan diolah di file ini. Jadi kalian buka tag PHP, kemudian if, ini sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi jika iset, jadi jika ada variabel $_post, jadi jika ada variabel $_post yaitu submit, coba kita lihat apa isinya ya. Kalian bisa gunakan vardam $_post. Jadi jika tombolnya ditekan, otomatis ini bakalan ada ya. Nanti kita akan cetak datanya dengan menggunakan vardam. Refresh, kita isi prodi sistem informasi. Submit. Ya, muncul ya, datanya sudah muncul. Sekarang tinggal data ini kita akan kirimkan ke dalam database. Karena kita akan menggunakan database, berarti kita butuh file koneksi. Karena file koneksi ini dia wajib ya, wajib digunakan. Makanya kita gunakan di sini adalah require, bukan include. Kalau dia error, maka filenya akan tetap dijalankan, file selanjutnya ya. Tapi kalau require, kalau dia error, nanti scriptnya tidak akan dijalankan. Kita butuh koneksi titik PHP. Nah, sekarang di sini kita akan tampung data prodi ini ya, name-nya prodi, dengan menggunakan variabel prodi. Untuk isinya kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini, $_post prodi. Kemudian sekarang kita buat query-nya, query ke database ya. $query. Jadi untuk query-nya kita tampung dalam sebuah variabel. Variabelnya kita namakan saja query. Ini kalian gunakan kutip 2 ya. Jadi kali ini kutip 2 itu akan lebih ampuh dibanding kutip 1. Kemudian untuk script SQL itu kalian tulis dengan huruf besar. Insert into prodi, itu scriptnya dari SQL. Into, kemudian nama tabelnya yaitu tabel prodi. Kemudian nilainya mau apa? Values atau nilai. Buka kurung, tutup kurung. Yang pertama ada beberapa yang kita input. Ya, ini kalau kalian lihat strukturnya, sini ada 2 ya, ID dan prodi. Meskipun ID ini kosong atau diisi otomatis oleh phpMyAdmin, jadi di sini kita kirim ID-nya adalah kosong. Nanti diisi secara otomatis oleh
PHP My Admin. Yang kedua, kita akan kirimkan data prodi. Titik koma. Kemudian MySQLi underscore query. Jadi kita jalankan query-nya. Untuk MySQL query ini dia butuh dua parameter. Parameter yang pertama itu adalah koneksinya. Koneksi yang ada di sini. Jadi kita butuh koneksinya. Kemudian parameter yang kedua adalah query-nya, query SQL-nya ya. Ini. Save. Kita tes. Refresh dari sini ya. Kita isi sistem. Submit. Oh ini ya, ini dolar koneksi seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Variabel koneksi ini dia tidak berada di dalam sini, dalam if-nya ya. Dia berada di file yang berbeda. Untuk menggunakan dolar koneksi ini, kita harus buat dia menjadi global variable. Jadi kalian panggil keyword global, kemudian dolar koneksi, supaya dolar koneksi ini bisa digunakan di sini. Kita coba lagi, refresh. Kita kirim datanya, MySQL system. Oh ini ya. Ini kalian pakai tanda kutip. Save dan kita refresh lagi. Ya, jadi datanya sudah berhasil dikirim. Kalau di browse, datanya sudah masuk ya, ID-nya 1, dibuat otomatis oleh PHP My Admin dan prodinya adalah sistem. Jadi ini jangan lupa kalian pakai tanda kutip. Oleh karena itu, makanya saya tadi bilang di sini kita harus gunakan kutip 2. Tadi datanya berhasil dikirim ke database ya, tapi kita tidak menerima notifikasi atau tanda kalau datanya tuh berhasil masuk ke dalam database. Kita perlu membuka lagi database untuk melihat apakah datanya berhasil atau tidak. Jadi sebaiknya kita buat semacam notifikasi ya, kalau datanya berhasil atau datanya gagal dikirim. Sini kita bisa buat kondisi if. Jadi jika MySQL affected rows, jadi fungsi dari MySQL affected rows ini dia akan mengembalikan nilai 1 jika terjadi perubahan data di sebuah tabel pada database. Entah itu datanya ditambah, dirubah, atau juga dihapus. Nantinya dia akan mengembalikan nilai 1. Kemudian dia butuh parameter ya. Parameternya itu adalah koneksi ke database. Jadi jika dia lebih besar daripada 0, berarti ada yang berubah di database. Kalau dia lebih besar daripada 0, echo. Ini kalian pakai kutip 2. Kita buat script ya. Ini supaya lebih gampang, kita bisa ketik dulu di bawah ya, di sini, supaya lebih gampang. Script, kemudian alert, data, berhasil ditambahkan. Kemudian kalau sudah muncul alertnya, kita akan kembalikan ke halaman prodi, bukan di halaman tambah ya. Untuk JavaScript
kalau mau berpindah halaman, kalian bisa gunakan window titik location, kemudian href sama dengan yaitu prodi titik php. Nah, jadi alert ini dia akan memunculkan sebuah pop-up notifikasi. Nantinya tulisannya akan muncul data berhasil ditambahkan. Karena untuk pop-up itu tidak ada di PHP ya, dia di JavaScript. Jadi ini bisa kalian cut, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini kalau mau dirapikan juga boleh. Kalian enter, tab. Ya, supaya scriptnya lebih rapi ya. Nah, else selain daripada itu, jadi jika efek row itu tidak mengembalikan nilai 1, berarti datanya gagal ditambahkan. Ini bisa kalian copy dan paste. Data gagal ditambahkan. Tapi kalau gagal, jangan kalian kembalikan ke halaman prodi, tapi kita kembalikan ke halaman tambah. Oh, tidak perlu ini ya, karena sekarang kita berada di halaman tambah. Cukup kita cetak alertnya ya. Save. Sekarang kita uji coba. Kalian refresh. Tadi sistem, sekarang teknik. Submit. Nah, muncul ya pemberitahuan notifikasi data berhasil ditambahkan. Jadi ini notifikasi bawaan dari JavaScript ya. Kalau saya klik OK, dia akan berpindah halaman ke halaman prodi. Untuk saat ini notifikasinya kita gunakan dulu yang bawaan dari si browser ya untuk tampilannya. Nanti kita akan ganti tampilannya yang lebih menarik. Klik OK, dia kembali ke halaman prodi. Berikutnya kita akan menampilkan data yang sudah ada di dalam database ke dalam sebuah tabel ya. Jadi kita perlu dulu mengambil datanya. Di halaman prodi ini di atas ya. Kalian buka PHP. Kemudian karena kita akan menggunakan koneksi, jadi kita require ya koneksi titik PHP. Kemudian jangan lupa $koneksi ini untuk menggunakannya kita harus merubah dia menjadi global variable. Sekarang kita akan menjalankan lagi MySQL query sama seperti ini ya query-nya. MySQL query. Atau ini bisa kalian copy. MySQL query $koneksi. Sekarang kita ganti query-nya. Kalau tadi query-nya adalah insert untuk menambah data. Tapi kalau mengambil data berarti select bintang. Kalau bintang berarti ambil semua data. Tapi kalau kalian hanya butuh prodi berarti ambil data prodi. Kita akan ambil semua data. Jadi dia akan mengambil data ID dan data prodinya. Select bintang from dari tabel apa? Yaitu tabel prodi. Select bintang from tabel prodi. Ya. Ini kita tampung dalam sebuah variabel. Kita namakan saja result. Sekarang ini salah ketik ya, result. Sekarang kita coba ya, apa isi dari $result ini. Kita gunakan var dump. Jadi nantinya kalian sebagai web developer akan sering-sering menggunakan var dump. Tapi jangan lupa dihapus ya, karena ini hanya kebutuhan programmer, bukan kebutuhan user. Kalau saya refresh, ya sudah muncul. Jadi query-nya sudah benar ya, select bintang from prodi. Hanya saja yang diambil itu adalah keterangan dari tabelnya. Ini ya.
Nah, ini dua, ini berarti kita punya dua buah data. Ini kalau kalian lihat fieldnya, field count-nya itu ada dua ya, yaitu ID dan prodi. Kemudian untuk rows-nya juga ada dua, karena kebetulan kita punya dua buah baris ya. Tapi bukan data ini yang kita butuhkan, yang kita butuhkan adalah isi datanya. Jadi datanya perlu kita kembalikan menjadi sebuah array ya, array asosiatif. MySQL underscore fetch itu mengambil data ya, fetch asos. Nah ini. Tapi datanya dikembalikan sebagai array asosiatif. Ini coba kita cut ya, kita pindahkan ke sini untuk melihat hasilnya. Kalau di refresh ya, ini sudah muncul ya datanya di kanan, view page source. Kalau kalian mau lihat tampilan datanya yang lebih bagus ya, jadi datanya ada ID-nya 1, kemudian ada data prodinya adalah sistem. Nah ini ya, ID-nya 1, prodinya adalah sistem. Tapi data yang dikembalikan itu hanya 1, sementara yang kita butuhkan itu adalah keseluruhan data. Jadi langkah ini perlu kita lakukan pengulangan. Jadi sekarang kita akan buat dulu variabel kosong. Kita namakan saja row ya, atau baris kosong. Nantinya baris kosong ini akan kita isi dengan data dari database. Kita gunakan pengulangan dengan menggunakan while ya, while. Di while sini kita tampung $data sama dengan ini, bisa kalian cut ya. Kemudian variabel yang kosong tadi atau baris yang kosong tadi kita isi dengan apa? Dengan $data. Ya, jadi di sini datanya kita buat dulu variabel kosong row. Kemudian yang tadinya kita ambil hanya satu baris ya, ini dia hanya satu baris. Kita tampung datanya di variabel $data. Selanjutnya data tersebut kita isi ke dalam baris yang kosong tadi. Karena kita menggunakan while, dia akan lakukan lagi pengulangan. Jadi dia akan ambil lagi data selanjutnya. Setelah dia dapat data selanjutnya, dia isi kembali lagi di variabel row. $row atau kita vardam ya. Vardam untuk kita melihat row-nya. Isi dari variabel row. Seharusnya ini sudah muncul ya, dua buah data. Karena kita punya dua buah data. Nah ini kita refresh ya. Sekarang ada dua buah data ya, yaitu sistem dan teknik. Oh ya, ini row-nya ini kita ganti ya, supaya sesuai dengan nama datanya, yaitu prodi. Lagi-lagi vardam ini jangan lupa kalian hapus ya. Kita cetak datanya dalam tabel, kemudian th ya, tr, th. Yang pertama itu nomor, alt shift bawah, kemudian prodi. Selanjutnya body. Nah, di sini kita akan lakukan pengulangan sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu kita akan gunakan for each ya. Jadi php tab for each, datanya itu adalah $prodi as seperti biasa yang sudah kita pelajari, $row titik 2, langsung kita tutup ya, and for each.
TR, kemudian TD yang pertama itu adalah nomor ya, 1 TD, yang kedua adalah prodinya PHPE tab $row prodi, save dan refresh. Ya, sudah muncul nomor prodi. Nah, ini perlu kita ganti ya nomornya. Ini kita buat dulu PHPE $i sama dengan 1, kemudian kita tambah ya $i plus plus, jadi i nya bertambah 1, PHPE i plus plus, save, refresh. Ya, sudah muncul ya nomor prodi. Ini kalau kalian mau kasih border ya, border 1, kemudian cell paddingnya 10 ya, cell spacingnya 0 supaya muncul bordernya. Refresh. Ya, sudah muncul nomor 1 prodi system. Jadi datanya kita ambil tadi ya. Kalau ini hanya mengambilkan satu baris, maka aja kita harus lakukan pengulangan. Jadi diambil satu baris data, kita tampung dalam $data, kemudian kita isi dari variabel prodi tadi yang kosong ya. Setelah datanya semua berhasil diambil, dia akan keluar dari while-nya. Selanjutnya data keseluruhan yang berhasil diambil tadi kita cetak dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca oleh user. Refresh, ya, tidak ada error ya. Kalau kita tambah data baru, misalkan prodi business, submit, sudah muncul notifikasinya, kita klik OK. 1, 2, 3, sistem, teknik, dan bisnis. Ya, sekian untuk materi kali ini.